Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya punya sepupu yang Syiah. Ketika sholat dia menepuk tangannya ketika duduk di antara dua sujud. Akhlak yang harus saya lakukan, bagaimana cara menasihatinya? Pertama begini. Ini agak kompleks persoalannya dan saya menyampaikan pendapat-pendapat saja. Lihat sini baik-baik. Jika ada seseorang mengamalkan satu perbuatan terkhusus dalam urusan agama, amalan yang tidak tepat dalam tuntunan agama kita, maka yang pertama dilakukan adalah memperbaiki, memberikan solusi. Bagaimana caranya? Pertama kita mulai dengan doa dulu. Antum kenal Firaun? Sana Rasul, sana kenal Firaun, luar biasa. Baik, alhamdulillah. Baik, bukankah Nabi Musa ketika akan datang ke Firaun berdoa dulu? Apa doanya? Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Baik, pertama Anda doakan dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mohon berikan cahaya di hatinya ya Allah. Tunjukkan sesuatu yang benar yang menurut Engkau benar. Berikan kemudahan kepada lisan hamba ya Allah untuk bisa dipahami oleh sepupu hamba. Ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah untuk mendapatkan pencerahan akan kurang baik yang apa yang ia kerjakan selama ini. Anda berdoa dan lakukan di keheningan malam saat tidak diketahui oleh banyak orang. Tunaikan tahajud, mohon dengan benar, mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Yang kedua, lihat level orangnya. Kalau level orangnya bisa menerima Anda, menghormati, lalu Anda sampaikan lagi kembali kepadanya. Saya dapat referensi agak berbeda. Yuk kira-kira bagaimana kalau kita bisa tanyakan nih, ya, alhamdulillah. Apakah seperti ini, ataukah ini yang benar, ini yang kurang? Mau nggak kira-kira kita tanyakan? Ayo ajak dia ke ustadznya, begitu datang, sampaikan kepada yang lebih paham. Disitulah kemudian dia akan terbuka dengan bahasa-bahasa yang lembut. Dari mana salah sholat seperti ini? Ini ya, saya buka kitabnya di sini. Cara yang nepuk-nepuk itu referensinya seperti ini. Ini tidak tersambung dengan Nabi. Ini karyanya karya si fulan. Hadisnya bukan hanya lemah, tapi ada kepalsuan di dalamnya. Ini amalan sekian. Ini kitabnya dari mazhab kamu, dari kepercayaan kamu. Ini si fulan, ini referensinya. Dibuka pencerahannya. Kalau sudah terbuka, sudah diketahui, sudah jelas, maka akan lebih mudah menerima masukan dibandingkan Anda paksa dia untuk mengakui apa yang Anda sampaikan. Paham? Baik. Masalah ini sudah dibahas tentang aliran ini oleh Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Beliau punya 19 kitab ditulis oleh beliau langsung. Kitab keduanya namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat halaman ke-10, paragraf yang kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan sebelah bawah. Ini beliau menerangkan tentang aliran-aliran bid'ah. Bid'ahnya bid'ah akidah, bukan bid'ah fikih. Yang dihukumi sesat di tanah Jawa. Jadi pasalnya tentang pasal aliran sesat tanah Jawa. Halaman ke-10 ya beliau menyebutkan, wa minhum rafidhiyun. Di antara aliran yang sesat itu adalah rafidhiyun. Rafidhiyun dari kata rafidah. Rafidah itu orang yang menolak, bahkan mencela, mencerca habis sahabat-sahabat Nabi. Terutama Abu Bakar, ya radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sekarang sekte itu ada di kalangan Syiah. Disebut oleh beliau aliran yang menyimpang. Ya, wa hum yasubbuna sayyidina Abu Bakr radhiyallahu taala anhu wa Umar bin Khattab wa yubalighuna hawa sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka itu tipikalnya kata beliau senantiasa menggunjingkan, mencela sahabat Nabi khususnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan seringkali mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau kita menghormati seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita menyayangi mereka tanpa kecuali. Yang ini agak berbeda. Karena itu kata Syekh Hashim bin Ash'ari, perilakunya, pekerjaannya, amalan-amalan sekte ini itu dihukumi oleh beliau aliran yang menyimpang. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika sedang belajar di kelas dan terdengar adzan salat? Sementara dosen masih menjelaskan, apakah saya tetap di kelas atau segera berangkat ke masjid? Tapi di sini ada dua ya, ada dua teman-teman sekalian. Pertama, dalam hukum itu ada namanya fikih aulawiyah. Fikih yang prioritas. Fikih prioritas. Prioritas mana ditimbang mana yang paling maslahat, mana yang paling baik. Dan mana hukum yang paling kuat. Misal, belajar apa hukumnya belajar? Fardhah, masuk pada hukum wajib. Hukum salat apa? Wajib, bertemu dua hukum wajib. Mana yang paling utama di antara dua ini? Maka sekarang lihat sisi maslahatnya. Jika memang dalam kondisi itu, Anda misalnya tidak diatur waktunya, tidak ada aturan khusus misalnya istirahat untuk salat. Misal, tetap diterangkan di situ kalau Anda bisa minta izin untuk menunaikan sholat misalnya, dan dengan penunaian itu menghadirkan maslahat untuk Anda dan untuk seluruhnya, maka silahkan yang diutamakan dan minta izin. Pak, saya mohon izin misalnya. Izin tidak keluar. Ya tidak harus Anda ke masjid misalnya.
Kalau dengan ke masjid justru misalnya menghadirkan hal-hal yang tidak maslahat. Misal mohon maaf jarak masjid dengan kelas cukup jauh. Waktunya tertunda cukup banyak misalnya. Anda tunaikan di ruang yang lain, Anda tunaikan Anda kembali. Itu bisa dikerjakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka lihat maslahat yang lebih umum. Kalau waktu kuliah Anda misal tidak mengambil waktu yang spesifik untuk bisa mendapatkan waktu sholat. Sholat duhur misalnya ada waktu kurang lebih 3 jam di situ. Jadi jam 12 sampai jam 3 misalnya. Ya, pengajaran berlangsung, masih berlangsung. Kira-kira ditutup 10 menit lagi misalnya. 10 menit lagi. Yang kalau Anda pamit, Anda kembali, pelajaran akan selesai. Banyak maslahat yang Anda tidak dapatkan di situ. Maka di sini Anda niatkan untuk misalnya mengakhirkan sholat dengan kondisi menyempurnakan dulu ini selesai, dan langsung Anda kerjakan sholat. Paham di sini? Karena maslahat di sini lebih utama dibandingkan dengan maslahat Anda sendirian. Waktu sholatnya masih ada di situ dan Anda telah berniat untuk menunaikannya. Yang sekiranya Anda pergi ke sini, Anda kehilangan beberapa hal yang tentunya ada beberapa yang tidak menjadi maslahat bagi kehidupan Anda. Jadi bagi kampus Anda, bagi pelajaran Anda, kemudian bagi maslahat kehidupan Anda. Dalam hal yang demikian, Anda bisa mengambil hukum yang kedua. Apa hukum kedua itu? Bila ada maslahat yang lebih penting sifatnya umum, maka jika ini didapatkan, maka yang kedua, hukum fikih yang kedua, seperti dengan hukum yang sama seperti sholat, Anda bisa tangguhkan sepanjang masih di waktunya, atau bahkan bisa berlaku hukum jama' walaupun belum sampai pada waktunya. Contoh, Anda dokter, Anda mau operasi nih. Operasinya dilakukan di waktu zuhur, selesainya waktu maghrib. Waktu asar akan lewat. Begitu kemudian Anda tunaikan zuhur, Anda tidak jama' dengan asar misalnya. Maaf, Anda lakukan tindakan, Anda bedah. Begitu muncul waktu asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, sudah adzan, saya mau sholat dulu. Masya Allah, sholat. Itu perut sudah terbuka, jantung sudah berdetak, resiko tinggi, Anda tinggalkan, dia bisa meninggal. Maka bagaimana yang bisa dilakukan? Anda bisa kerjakan jama' pada saat itu. Anda lakukan saat zuhur, jama' dengan asarnya. Begitu Anda kerjakan jama', tunaikan operasi sampai menjelang maghribnya. Asar lewat, tapi sholat asar bisa digunakan. Itu yang dimaksudkan fikih aulawiyah, fikih prioritas. Jika ada maslahat penting yang memang tidak bisa ditinggalkan pada saat itu. Paham? Baik. Misal, ada waktu sholat duha dengan rapat. Rapatnya penting sifatnya. Dahulukan mana? Duha dulu atau rapat dulu? Ingat, kesolehan sosial lebih didahulukan dibandingkan dengan kesolehan individual. Jelas? Kecuali kayak tadi, kalau diizinkan untuk Anda pamit, menunaikan sholat, atau bahkan Anda ngajak dosennya sekalian sebelum menunaikan pelajarannya. Pak, boleh nggak kita sepakat Pak? Kelasnya maju sedikit waktunya, setelah itu waktu sholat kita sholat bersama-sama. Bapak kalau bisa jadi imam Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan Allah ridhai untuk Bapak insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Menurut saya sepanjang beliau muslim, insya Allah akan ada getaran dalam jiwanya. Saya nggak enak kalau jadi imam. Saya kan imam di kelas, imam di masjid, kamu saja. Masya Allah. Nama kamu siapa? Saya Torik Pak. Ya udah baca surat At-Torik nanti ya. Masya Allah. Aduh saya belum hafal ya. Nama kamu siapa? Saya Imran Pak. Tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Misal. Saya berniat untuk menikah. Masya Allah. Belum selesai kuliah sudah mau menikah. Tadi kan masih mau izin sholat ya, sekarang mau nikah. Ada masalah lah. Ya. Boleh menikah dengan anak kuliah? Tidak, selesaikan dulu kuliahnya, baru menikah ya. Bagaimana sedang kuliah langsung menikah? Sedang belajar kuliah, minta nikah. Selesaikan dulu pelajarannya, baru menikah. Saya berniat untuk menikah, namun mengingat abang saya belum menikah, baiknya saya meminta izin ke abang saya terlebih dahulu, atau ke orang tua terlebih dahulu, atau bagaimana langkah saya? Bicarakan yang baik. Komunikasikan. Ya. Syarat pernikahan itu tidak diikat dengan abang atau adik. Syarat menikah itu tercukupi syarat-syarat dan rukun nikah. Kalau terpenuhi itu semua, ya Anda berlaku kebolehan hukum itu. Tapi kadang dalam tradisi-tradisi, ada hukum dalam usul fikih disebut dengan al-adatul muhakkamah. Tradisi itu kadang dipandang sebagai hukum. Nah kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka boleh diberlakukan. Tapi kalau tradisi itu bertentangan hukum syariat, maka tinggalkan tradisi, dekatkan pada hukum. Kalau yang ini tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum sebetulnya. Tinggal butuh dikomunikasikan saja. Bang, Masya Allah, Alhamdulillah Allah titipkan abang jadi abang saya, bukan abang yang lain. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Alhamdulillah, saya semakin matang dalam berkehidupan, semakin kuat dalam sebagainya. Alhamdulillah bang, terima kasih. Jangan lupakan saya bang dalam bimbingan. Siapa dulu dong? Abang, gitu kan? Masya Allah. Dan saya bersyukur dengan bimbingan abang, saya telah mendapatkan calon dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin harus mendahului abang, tapi ini pun hasil bimbingan abang bang, luar biasa, gitu kan? Masya Allah. Bisa kan?
Bang tolong ya, kalau sekiranya kalau tidak saya lakukan, saya khawatir jadi maksiat untuk saya. Tolong bimbing saya bang. Sekiranya Allah ridha, walaupun bisa lebih dulu daripada abang, tidak bermaksud mendahului. Tapi supaya abang bisa membimbing saya dengan lebih baik lagi. Mungkin dari cara inilah abang mendapatkan jodoh yang terbaik. Misal, ya udah, bismillah. Kamu duluan ya. Alhamdulillah. Misal ya. Sudah menikah, abang kapan? Abang kapan? Kan? Bismillah. Itu yang disebut hikmah. Tadi Quran surah 16 ayat 125, maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana sikap kami untuk menghadapi, mungkin ya maksudnya ini, seorang nenek yang kesulitan untuk memaafkan dan meridhoi anak cucunya, sementara hingga saat ini masih memancing perseteruan. Masya Allah, orang mancing ikan, Anda mancing perseteruan, luar biasa. Mohon bimbingannya. Gini, Quran surah ke-16, lagi-lagi ayat 125. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Nenek itu sudah sepuh atau tidak? Disebut nenek umumnya kalau sudah punya cucu. Tapi kalimat yang kedua disebut nenek kalau sudah mencapai usia tertentu. Dia ada hukum dengan cucunya, ada hukum dengan usia tertentunya. Nah biasanya fase kehidupan itu diurai di Quran. Surah ke-22 ayat yang kelima. Surah Al-Hajj ayat yang kelima. Ada tipikal orang yang ketika melalui masa-masa ini, sekalipun dia belum punya cucu, tapi masuk ke dalam masa ini. Apa masa yang dimaksudkan? Ini indah sekali. Dari masa kandungan, kemudian dibentuk, kemudian terlahir, dan berkembang. Sampai yang disebut dengan ila arzalil umuri. Masa pikun. Atau lemah usia. Lemah usia ini, awas hati-hati. Ketika Quran menyebut dengan lemah usia, menggunakan kalimat arzal. Arzal itu bukan hanya menunjuk usia, tapi lebih menunjuk juga kepada sifat-sifatnya. Lihat sini. Lemah, usia lemah. Lemah menunjuk sifat kurang matang dalam berpikir. Kurang matang dalam bersikap. Kalau anak belum balik, lemah atau kuat? Lemah. Bahkan ketika lahir belum bisa jalan, lemah fisiknya. Bahkan ketika bergerak belum bisa berdiri, lemah dia merangkaknya. Dia lemah, dia berdirinya, belum bisa berlari. Bisa berlari, belum bisa berjalan, belum bisa berlari. Bisa berlari, tapi kadang-kadang kurang hati-hati. Lemah. Lemah daya fikirnya. Belum bisa bedakan, mana yang berbahaya, mana yang tidak. Ular diajak main. Masya Allah, ular. Dia nggak tahu kalau dalam ular itu ada yang bahaya. Maka Anda ambil di situ. Saya punya keponakan, Pak, sepupu. Luar biasa. Cerdas, kecil, tapi unik anaknya. Satu kali, sedang bermain-main, ada sekumpulan lebah. Lebahnya banyak sekumpulannya. Dengan sarangnya. Teman-temannya lari. Tiba-tiba dia dekati. Kenapa kalian lari? Takut disengat. Ini kan makhluk Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan disengat. Masya Allah. Ini makhluk Allah. Kalau tidak berkehendak, tidak akan disengat. Mau dia pegang. Ibunya begitu melihat, langsung diambil. Langsung diambil. Kenapa? Karena anak belum paham dengan situasi itu. Bisa ngompol di mana saja. Bisa mengecewakan ibunya. Perhatikan. Kalimat itu untuk mewakili semua sikap disebut dengan arzal, namanya arzal. Ada kondisi seseorang sudah mencapai masa-masa dalam kedewasaannya, sampai dewasa, sampai lewat dewasa, sampai sempuh, kembali lagi ke sifat usia ini. Maka keluarlah kemudian sifat-sifat tadi. Contoh, sifat kekanak-kanakan mulai muncul. Bukankah anak-anak kalau tidak mendapatkan mainannya cenderung dia marah? Cenderung mengajak berseteru dengan orang tuanya? Cenderung menangis dia? Ya, ada kalimat-kalimat bagi orang dewasa, kalimatnya sama dengan kalimat anak-anak, walaupun sikapnya mungkin berbeda, tapi nilainya sama. Tadi, alih-alih kita ingin mendapatkan, mohon maaf, misalnya, sifat-sifat yang baik, ternyata muncul keinginan yang seperti tadi. Senang ingin berseteru, ingin cepat dipenuhi keinginannya, kadang-kadang ngomel di mana saja, kadang-kadang melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya. Maaf, yang salah barangkali bukan nenek Anda. Yang dibutuhkan adalah pemahaman Anda terhadap keadaan nenek Anda. Jangan dihukumi dulu. Barangkali nenek Anda sedang berada di fase yang ini. Fase kembali kepada keadaan-keadaannya seperti dilukiskan oleh Al-Quran. Andalah yang harus paham, bukan menuntut nenek Anda seperti Anda. Awas, masing-masing mendapatkan kaos, baju takwa. Tapi kan ukurannya bisa beda-beda. Jangan ukuran Anda dipakai untuk ukuran nenek Anda. Beda. Karena itu jangan hukumi neneknya. Tapi jadilah Anda dengan sikap bijak. Masuk ke dalam suasana nenek Anda dengan cara-cara yang paling bijak. Itu dalilnya Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang yang belum paham dengan hikmah, dengan suasana yang bijak. Assalamualaikum nenek. Gak butuh assalamualaikum, butuhnya mangga. Ini bawa mangga nih.
Waalaikumsalam. Masya Allah datang. Mangga, itu kan? Dah, ngobrol. Nenek sehat. Jangan banyak tanya. Baik nek, tidak nanya. Itu suara. Nah, iya baik, diam. Itu bahasa suara. Dah, diam. Tenang lagi. Sudah. Nek, makan nek. Gak mau yang ini, maunya bubur. Carikan bubur. Gak mau bubur yang ini, bubur yang itu. Carikan. Besok nek, kita beli tukang buburnya. Sekalian nenek gak usah beli lagi. Aja. Terus. Sampai ke titik yang paling dalam. Begitu titik paling bosannya, kembali dia kepada keadaannya. Bismillah. Mungkin maaf, Anda diberikan nenek seperti itu, karena disitulah peluang pahala banyak bisa Anda raih. Tidak cukup dengan amin, hadirkan kebaikan kepadanya. Ya, orang mencari surga keluar rumah, Anda surganya ada dalam rumah. Bukankah dalam sabar ada pahala? Bukankah orang sabar dekat dengan Allah? Innallaha ma'as sabirin. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Kalau ingin dekat dengan Allah, Anda perlu sabar. Sabar bersanding dengan musibah. Wa basyiris sabirin. Quran surah 2 ayat 155. Nah, musibah Anda ada di rumah Anda. Ya kan? Hadapi itu dengan baik. Terima dengan baik. Ketika Anda sabar, mungkin disitulah surga Allah ingin berikan kepada Anda. Saya mau bertanya, bagaimana kita menghadapi mimpi buruk? Bukan kita, mungkin Anda. Saya tidak berminat ya. Pertama begini. Pertama, biasakan berzikir sebelum tidur. Biasakan berzikir. Zikir yang dilakukan pertama wudu dulu. Berwudu. Biasakan berwudu. Setelah berwudu, setelah itu Anda bacakan surah Mu'awwadzatain atau Thalatha Mu'awwadzat, 3 surah untuk perlindungan. 3 surah perlindungan itu terlangkai seketika. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Caranya Anda tiup dulu. Tangan begini. Seperti ini. Setelah itu Anda tiupkan. Bacakan 3 surah berurutan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu usapkan ke dalam bagian tubuh Anda yang bisa diusap. Keseluruhannya. Paham? Setelah itu Anda boleh tambahkan dengan ayat kursi. Bacakan Al-Baqarah 255. Paham? Dalam keadaan demikian, kalau bisa Anda terus bisa membaca Al-Quran. Zikir dengan Quran, zikir dengan Quran, zikir dengan Quran. Insya Allah, orang yang dekat zikir kepada Allah dengan Quran dan sebagainya, membacakan ayat-ayat tadi insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mulai tidurnya sampai dengan bangunnya. Sampai dengan bangunnya. Salah satunya demikian. Dan yang ketiga, hindari maksiat. Karena hanya orang yang bermaksiat yang pikirannya terganggu, dan pikiran yang terganggu itu yang seringkali menghadirkan mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan. Ya. Dan setan dekat dengan pelaku maksiat. Mimpi buruk datang melalui setan. Melalui setan. Bagaimana adab kita kepada Allah baik dalam ibadah maupun dalam pekerjaan? Banyak, ini panjang sekali, pertanyaan singkat, jawabannya luas. Misal adab kepada Allah dalam ibadah, contoh salat. Maka salat yang pertama bagaimana adabnya? Maka persiapkan diri kita dengan pakaian terbaik. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaik. Kamu ini gimana? Ke kampus pakaiannya bagus, olahraga bajunya baru, sepatunya baru. Masa ke masjid pakaian begitu-gitu aja? Allah memberikan segalanya. Katanya ingin dikabulkan, minta pada Allah, tapi penampilan Anda seperti itu. Saya aja datang kemari, kalau pakaian saya tidak menyenangkan, Anda tidak senang lihat saya. Saya datang ke sini pakai kaos oblong, celananya celana pendek, pecinya bengkok begini. Apa Anda mau datang ke pengajian? Tidak. Anda menghadap kepada Allah, pencipta Anda, pemberi segalanya. Masa pakaian Anda demikian? Ya, tidak nyaman. Taib, itu baru pakaian. Setelah itu tunaikan wudu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat yang ke-6, sempurnakan wudunya. Anda diundang oleh manusia, pakaiannya bagus, mandi dulu. Anda diundang oleh Allah, masa wudunya berantakan? Sempurnakan, hadapkan dengan baik. Setelah itu, penampilan yang paling bagus. Setelah berpenampilan, wudu sempurna, datang. Usahakan sholat dengan baik, rasakan sholat itu sholat terakhir yang Anda kerjakan. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Kalau Anda merasakan sholat itu sholat terakhir dalam kehidupan Anda, akan banyak membantu kekhusyuan dalam sholat Anda. Itu baru satu contoh. Contoh lain, infak. Adab terhadap Allah dalam berinfak bagaimana? Cari infak yang paling bagus. Jangan yang jelek Anda berikan. Quran surah 2 ayat 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang mau diinfakkan. Kul ma anfaqtu min khair. Katakan Muhammad, kalau ingin infak cari yang bagus, jangan yang jelek. Anda punya 50 ribu misalnya. 1 50 ribu lecek, the kill of the kumal, gak enak dilihatnya. Yang kedua, bagus baru keluar dari ATM. Ketika Anda mau infak dimasukkan ke dalam kotak, mana yang dimasukkan? Yang lecek atau yang bagus? Itu bukan adab namanya. Anda infak, tapi infak tidak dengan adabnya. Tidak dengan adabnya. Adabnya yang paling bagus. Bahkan ada yang paling dahsyat. Quran surah kedua ayat 267. Paling kanan pertengahan. Lihat. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhi ila an tughmidu fi. Kalau mau infak jangan pilih yang paling jelek. Kamu aja melihatnya enggak enak, masa mau dikasih orang lain? 3. Kalau mau infak
Anda kemudian belum bisa berikan, jangan katakan yang jelek. Katakan yang baik-baik, sekalipun belum bisa infak. Quran surah kedua ayat 263, paling kiri pertengahan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatbawha adza. Kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan lebih bagus dibandingkan dengan ngasih tapi dengan kata-kata yang kurang menyenangkan. Maaf Pak, ini belum ada rezeki, saya mohon maaf belum bisa ngasih. Mungkin ke teman saya yang itu bisa ngasih. Lebih bagus daripada ngasih tapi kalimatnya tidak menyenangkan. Nih Pak, 1 juta ambil aja. Masya Allah Pak, terima kasih. Alhamdulillah Allah, semoga Bapak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan infak Bapak insya Allah saya jadi lebih baik lagi. Gak usah Pak, itu kan dari Allah, kan Bapak miskin. Bisa, gitu kan? Bisa. Cuman orang miskin Pak yang menerima infak, nggak ada masalah. Kalau tidak miskin akan saya kasih. Nah, itu nyelekit. Ustadz, saya pernah mendengar di hari kiamat ada orang yang pahalanya sebesar gunung lalu hilang karena berbuat maksiat ketika sendirian. Masalahnya saya pernah belajar maksiat, masalahnya saya pernah berbuat maksiat setelah mendengar itu. Apakah saya akan hilang semua? Anda nih aneh Anda ini. Sudah tahu kalau berbuat pahala Anda hilang, dikerjakan juga. Agak aneh. Namanya jahalah ini di Quran. Quran surah ke-5, ke-4, surah ke-4 ayat ke-17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada perbuatan salah dengan sifat jahalah. Jahalah itu punya 2 arti. 1, tidak tahu kalau itu salah. Yang kedua, sudah tahu salah dikerjakan. Es batu ditiupin, ya. Nah, sudah tahu salah misalnya, dikerjakan juga. Sama dengan panas dipegang juga. Pak, ini teh panasnya, masa sih dipegang? Udah tahu panas dipegang. Udah tahu salah dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Nah, apakah kemudian mohon maaf pahala saya kembali? Tidak. Ketika Anda kerjakan perbuatan itu dan sadar pahala Anda akan hilang, maka seketika pahala Anda hilang. Hilang. Tapi Anda punya peluang untuk bertobat. Karena ayat ini turun untuk mengajak Anda bertobat. Innamat taubah, ayo tobat. Turunlah Quran surah ke-66 ayat ke-8. Tubu taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo balik. Dengan Anda tobat, dosa Anda gugur. Gini caranya, ilustrasinya begini. Anda punya pahala nih. Banyak. Anda kerjakan maksiat. Begitu kerjakan maksiat, maaf, ini pahalanya hilang. Habis. Awas hati-hati ya. Ya, maksiat yang dimaksudkan, maksiat yang disadari kalau mengerjakan pahala ini hilang. Awas, saya sadar kalau saya kerjakan ini pahalanya hilang. Kalau Anda sadar mengerjakan itu pahala hilang, begitu Anda kerjakan pahala hilang. Plus dosa datang. Hilang pahala, dosa datang. Ada maksiat yang saat dikerjakan, pahala tidak hilang, tapi dosa datang. Misal, maaf. Anda sholat dapat pahala. Anda mencuri misalnya. Begitu Anda mencuri, pahala sholatnya tidak hilang, cuman Anda mendapatkan dosa pencurian. Maka nanti ini akan disandingkan di hari kiamat. Kalau sholatnya misalnya cuma 50%, mencurinya 75%, masih ketutup oleh amal salahnya, maka Anda masuk neraka. Karena amal soleh Anda tidak bisa menutupi amal salah. Tapi yang ini, dia sadar berbuat salah, yang dengan salahnya pahala bisa hilang. Dia sadar itu, dan dia sengaja kerjakan. Begitu dikerjakan, pahalanya hilang, dosa muncul. Tapi pada yang begini pun Allah masih sayang. Tobat Anda. Ketika Anda tobat, masa dosa ini digugurkan lagi, hilang dosanya. Tapi tidak bisa mengembalikan pahala yang ini. Hanya menghilangkan dosanya. Anda harus kerjakan amalan kembali untuk bisa mengembalikan pahala-pahala Anda. Karena itulah saran saya, jangan terfikir berbuat maksiat. Kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika pahala Anda hilang atau akan diwafatkan oleh Allah saat itu. Ini cara yang paling bagus. Jadi kalau Anda ingin berbuat maksiat, bayangkan seketika Anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling gampang. Terakhir ya. Sekiranya ini yang terakhir. Bismillah. Ustaz, saya ingin berusaha tartil dalam membaca Al-Quran. Tolong penjelasannya Ustaz cara membaca huruf. Dha, ra, dhad, dha. Dha. Yang baik dan benar. Cara paling gampang, datangi guru tajwid, belajar ke situ ya. Tapi karena Anda bertanya, saya 1 huruf saja. Saya tutup di sini. Dha. Dha sama dengan tha. Jadi ada makhraj, ada sifat, itu beda. Ada makharijul huruf dari kata makhraj, jamaknya disebut dengan makharij. Dari kata makhraj. Makhraj tempat keluar. Yang kedua sifat huruf, sifat gayanya, cara mengucapkannya, sifat. Misal bantuan, Rasul, mohon izin. Di sini, boleh? Ya, bukan duduk aja, berdiri Mas, berdiri. Temannya, Nabi barangkali? Nggak ada. Nah, lihat sini. Fokus ya. Saya beri contoh. Namanya siapa?
Bagas. Denny. Ada Bagas dan Denny. Ini ilustrasikan pintu, ingin keluar dari pintu ini. Datang kepada saya ke sini. Baik. Misal, bismillah. Bagas, jalan. Ini ya. Tahan di sini. Denny, jalan. Tuh. Keluar dari tempat yang sama? Ulangi. Apakah keluar dari tempat yang sama? Iya. Pertanyaannya, gayanya sama enggak? Beda. Ketika Bagas keluar, gayanya lain. Denny mau keluar, tangan masih di sini. Beda. Gaya antara Bagas dengan Denny itu tidak serupa. Mohon dipegang. Tidak sama. Nah, gayanya itu disebut dengan sifat. Tempat keluarnya disebut dengan makhraj. Ada huruf-huruf yang keluar di tempat yang sama, tapi cara mengucapkannya beda. Sekalipun dia keluar di tempat yang sama. Misal, ada yang di bibir, mim, waw, mim dengan waw, mim, waw, mim, waw, mim, 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 mim. Bertemu bibir atas dengan bawah, waw, 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 ya, waw, agak terpisah. Dua-duanya sama, makhraj jadi mim, 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 mim. Tapi cara mengucapkan sifatnya berbeda. Anda bertanya dengan zal, 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 za. Za harfun lithawi, lithawi. Lidahnya digigit sedikit. Bersama dengan ta, 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 ta. Ta, zal, makhrajnya sama dengan sa. Tapi cara mengucapkannya berbeda. Sama-sama digigit, lihat. Za. Denny, gigit lidahnya sedikit. Jangan kencang-kencang. Tengah, tengah. The, the. Sambil digigit, the, 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 da, the. Nah, kalau mengucapkan dal itu sedikit digigit lidahnya. The, allazi. Kalau ta digigit tapi di ujung sedikit. Ta. Thuluthun atat, thuluthun ta. The, hadza. The. Kalau belum bisa berdiri di sini. The. Hadza. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza. Silakan. Jazakumullah khair. Bagas. Ini. Za. Bacakan idza aja. Idza aja. Apa ya? Surah An-Nasr. Oh, surah An-Nasr. Idza zulzilatil An-Nasr. Silakan. Dan itu membuktikan bahwa dia bukan Rasul. Luar biasa. Minta baca Al-Fajr dibacakan surat Al-Fil, ya. Minta dibaca An-Nasr dibaca Idza Zulzilah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagas tahu tadi ya. Cuman beliau sedikit lupa lah. Jazakumullah khair. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Bagas sudah dapat buku? Dapat buku? Sudah dapat buku? Denny? Belum. Baik, tolong panitia, saya ingin berikan hadiah untuk Bagas dan Denny. Tim, insya Allah masing-masing mendapatkan buku Muslim Zaman Now satu-satu ya, insya Allah. Dan mohon, ya, baik. Saat diambil buku, maka dicek kembali, tolong panitia kalimat da-nya ya. Kalau kurang tepat jangan dulu diberikan ya, sampai dia selesai mengucapkannya. Terima kasih ya, Bagas, Denny, mohon maafkan saya ya, dalam suasana ta'lim kita saat ini. Teman-teman ingin menyampaikan informasi yang pertama, saya mohon maaf belum bisa menyampaikan keseluruhan dengan tema kita ini, karena waktu kita sangat terbatas, dan kekuatan kita untuk memahami juga perlu untuk menyesuaikan itu. Yang kedua, insya Allah malam nanti kami akan ada di UPI, untuk melanjutkan pembahasan dengan tema yang berbeda, dan itu cukup penting sekali, terutama bagi Anda, dan bagi Anda yang orang tua ingin meneruskan kembali pola pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak. Tema kita cukup penting malam nanti. Dan juga ada pembagian buku, bagi yang belum dapat barangkali bisa menyesuaikan dengan sistemnya. Dan yang terakhir, ada yang sangat menarik besok nanti subuh di Kota Baru Parahyangan. Itu akan membahas tentang hukum musik. Ya, apakah musik itu haram, ataukah musik itu halal, bagaimana solusinya. Insya Allah kami akan bahas besok sedikit dengan menuntaskan pembahasan dengan referensi-referensi yang ada. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.